Oke, Bapak Ibu, pelatihan Sanwita Gela 7 BK ini tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru BK dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik agar meningkatkan potensinya secara optimal. Untuk selain itu, untuk pengembangan karakter peserta didik positif dan mencegah kekerasan. Tapi mohon Bapak Ibu, kegiatan ini bukan hanya kompetensi BK, tetapi diharapkan Bapak Ibu memiliki kompetensi berwawasan BK. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan pelayanan kepada peserta didik, tapi tetap memiliki wawasan kebekaan. Jadi Bapak Ibu di sini bukan hanya sebagai pengajar, tapi yang sekarang lagi adalah sebagai pendidik. Oke Pak? Oke. Kalau pengajar hanya mengajar ilmu, insya Allah sebagai pendidik mendampingi peserta didik. Oke, apa aja Ibu? 7 guru BK hebat. 1. Kenali potensi. 2. Kelola emosi. 3. Tumbuhkan resiliensi atau daya penting daya beradaptasi terhadap permasalahan. Keempat adalah jaga konsistensi. Kelima adalah jurus untuk jalin koneksi. Keenam, bangun kolaborasi. Ketujuh, menata situasi. Oke, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi. Di sini jalin koneksi itu adalah dengan siswa Bapak Ibu. Kolaborasi dengan semua pihak. Tapi untuk hari ini saya hanya mengajarkan atau memberikan informasi tentang jurus utama, yaitu kenali potensi. Siap. Kepada Bapak Ibu mohon diikutinya dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya jurus kenali potensi memiliki tujuan untuk memahami potensi apa yang dimiliki oleh setiap siswa. Kemudian sudah mengenal, kita harus memahami, sehingga tujuannya untuk membantu siswa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kita lakukan aktivitas sobek kertas. Mohon diikuti dengan baik Bapak Ibu. Sobek kertas. Sudah yang mana? Sobek kertas. Harus dikerjakan sendiri sesuai pemahaman Bapak Ibu. Keempat adalah pada saat melakukan aktivitas sobek kertas, pastikan Bapak Ibu matanya terpejam. Kita mulai? Ya. 1, 2, 3, pejamkan mata Bapak Ibu guru. Sudah? Sudah?
Ini dia. Jawabannya. Selanjutnya, sobek ujung kiri bawah. Selanjutnya, sobek ujung kanan bawah. Semakin susah ya Bapak Ibu. Sudah? Buka mata Bapak Ibu dan perlihatkan hasil Bapak Ibu. Kertasnya ke atas. Apakah sama ini? Pertanyaannya kita refleksi aktivitas ini. Apakah ada yang sama persis saja? Ada. Kenapa bisa tidak ada Bapak Ibu? Instruksi yang saya berikan sama, tapi kenapa hasilnya beda? Ada yang bisa menjawab? Karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Cakep. Ada lagi yang bisa menambahkan? Karena matanya sudah tertutup. Menjalankan prosesnya berbeda-beda. Karena yang memberikan beda-beda ukurannya. Ada yang gede banget, ada yang kecil. Jadi banyak yang mau ngasih jawaban. Lalu bagaimana aktivitas ini dikaitkan dengan potensi maupun siswa? Kita ilustrasikan Bapak Ibu. Ini adalah anak kita. Ini siswa. Tidak ada siswa kita yang sama. Mereka mempunyai potensi yang berbeda-beda. Oke, untuk itu Bapak Ibu kita harus mengetahui potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta. Caranya dengan apa Bapak Ibu? Besok nggak bikin kertas Bu. Apa Pak? Di kelas. Besok nggak bikin kertas lagi di kelas. Pas PBA bagi Oke, mungkin ini jurus BK. Ternyata perbedaan kertas itu disebabkan oleh minat peserta didik yang berbeda, akhirnya menyikapi instruksi dan pembuatan keputusannya pun berbeda. Ada yang kena berdasarkan bakat, ada yang nilai hidup berhati-hati saudara. Ada juga yang berdasarkan potensi gaya belajar, di mana dia hanya bisa belajar dengan cara melihat. Bagaimana itu sobeknya? Ada juga sesuai dengan pengalaman. Jadi Bapak Ibu dikembalikan lagi bahwa siswa itu punya potensi yang berbeda-beda. Oke, tujuannya apa dari kegiatan praktek baik ini? Bapak Ibu diharapkan untuk bisa mengeksplorasi bakat siswa dengan cara menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Karena di kelas pasti kemajemukan potensi siswa, di mana Bapak Ibu diharapkan untuk membuat strategi pembelajaran yang istilahnya lagi keren, pembelajaran
sosialisasi. Jadi bukan hanya sekedar ceramah, tapi ada juga aktivitas yang berkaitan dengan tema belajar ataupun pembagian kelompok yang berdasarkan yang tinggi, rendah, sedang. Akhirnya bisa dikasih soal yang tinggi, yang sedang, dan yang rendah. Pendampingan kepada yang rendah, Bapak Ibu bisa langsung lebih banyak ke yang rendahnya. Oke, simulasi asesmen ini adalah salah satu untuk mengenali potensi siswa. Ada yang gaya belajar, ada yang kecerdasan majemuk, ada juga yang tentang kepribadian dikaitkan dengan karir masa depan. Yang kecerdasan majemuk bahwa manusia bukan hanya memiliki satu kecerdasan, tetapi banyak. Jadi kecerdasan majemuk ini ada 8 kecerdasan: interpersonal, intrapersonal, bahasa, matematika. Jadi Bapak Ibu boleh, Bu saya mau minta linknya dong Bu untuk mengetes ini atau gaya belajar. Nanti saya kasih, Bapak Ibu punya hasilnya. Bapak Ibu bisa mengelompokkan anak-anak berdasarkan kecerdasan majemuk atau gaya belajar. Yang alhamdulillah mereka sudah melakukan asesmen gaya belajar di mana absen Bapak Ibu sudah ada gaya belajarnya. Jadi usahakan bisa juga Bapak membuat kelompok anak yang visual, anak yang audi, dan anak yang kinestetik. Seperti ini konsepnya. Oke, bisa jelaskan ilustrasi dari gambar ini? Ada yang punya pendapat? Ilustrasi dari gambar ini, Pak Faiz bisa menceritakan? Ya, kebun binatang Bu. Kebun binatang. Ayo Bayu silakan. Di situ kan ada bapak-bapak di situ minta para hewan ini dari mulai burung, monyet, pinguin, gajah sampai dengan anjing yang kalau saya terakhir itu untuk mencoba menaiki, mengclimb pohon gitu ya. Nah, berarti mereka ini punya caranya masing-masing bagaimana untuk mereka sampai di atas pohon gitu. Contoh misalnya kalau misalnya burung kan dia terbang, kemudian kalau monyet mungkin dia akan melancang dan sebagainya gitu. Seperti itu. Cakep penjelasannya. Ini siswa. Ternyata di siswa ini memiliki potensi yang sangat berbeda dari masing-masing individu. Contohnya, burung punya potensi terbang. Yang Bu Ai katakan, monyet melompat. Potensinya ini juga melompat, ini keras, kuat, ini kemampuannya berenang. Jadi dipastikan siswa itu seperti ini punya potensi tapi berbeda-beda, punya potensi tapi unik. Akhirnya kita harus mengenali dan mengembangkan dengan cara pembuatan strategi belajar efektif. Contohnya gaya belajar visual, lebih mudah dengan warna, dengan informasi, gambar, grafik. Strategi pembelajarannya apa? Bisa dengan membuat gambar, tentang konsep, infografis. Ini yang harus Bapak lakukan setelah mengenali potensi siswa. Ya, jadi nggak stuck hanya metode ceramah. Yang mampu ya hanya sebagai auditor aja, yang ininya hanya melihat. Jadi kalau bisa tugasnya dibeda-bedakan untuk pengelompokan tugas berdasarkan gaya belajar. Oke, yang terakhir kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ada yang bisa mengenai kesimpulan dari jurus pengaruh potensi? Karena sih silakan. Yang tadi Bu, ya. Oh yang tadi. Ada lagi Bu. Mau dianalisis lagi. Ini kira-kira apa? Itu kan dia punya potensi masing-masing untuk sampai ke atas itu. Tapi kalau misalnya seorang anak itu dia malas, kemudian dia tidak mau itu tapi dia malas untuk membangkitkan kira-kira ingin. Oke, cara untuk membangkitkan semangat siswanya ada pakai jurus jaring koneksi. Apa itu jaring koneksi? Kita ajak bicara siswanya lebih mendalam. Dan iya, pakai jurus selanjutnya itu jalur koneksi. Bukan hanya kalau kita mengajak bicara teman kita, siswa kita cuma ya kamu bisa belajar ya gini.
ternyata tidak ada koneksi. Jadi harus betul-betul dilakukan dengan duduk, kita berhadapan-hadapan. Nah, gitu. Jadi jalur koneksi ini pertanyaannya tidak menyebutkan, tapi betul-betul berkoneksi. Tapi kalau tidak ada koneksi, ada jurus selanjutnya, yaitu jaga konsentrasi agar tetap belajarnya semangat. Tapi sayang Bapak Ibu, saya hanya memberikan jurus satu saja, jurus kenali potensi. Oke, dipahami Bapak Ibu. Sekali lagi, semua siswa punya potensi yang berbeda-beda. Kami mengharapkan satu, memahami siswa dengan sebaik-baiknya. Mana yang bisa bantu saya mulai kesimpulan? Kesimpulannya adalah kita sebagai guru harus bisa memahami potensi pada setiap murid dan bahwasannya setiap murid itu memiliki potensi yang berbeda dan cara yang berbeda saat belajar. Jadi kita harus konsisten dan semangat untuk mengajar. Semangat 2020. Diharapkan semua guru, bukan hanya BK, yang memahami tentang siswa, tapi semua guru wajib mempunyai wawasan kebetaan. Selanjutnya yang terakhir adalah kita minta Bapak Ibu berkolaborasi dengan guru BK jika anak ini mengalami kesulitan belajar atau punya kemampuan lebih untuk mengembangkan strategi belajar yang efektif. Seperti contohnya, kalau misalnya siswanya yang kesulitan belajar dilakukan remedial. Remedialnya bentuknya apa? Apakah langsung dikasih soal? Apa ada pembahasan tentang remedialnya? Kalau untuk pengayaan, apakah langsung dikasih soal pengayaan tanpa adanya penjelasan pengayaan? Jadi alangkah baiknya kalau misalnya remedial atau pengayaan dijelaskan dulu, baru dilakukan kegiatan remedial atau pengayaan. Sekian Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kembali lagi kita ketemu dengan jurus selanjutnya. Jurus apa Bapak Ibu? Menghilang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi